Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan bahas tema tentang salah satu karakter dari para pemuda, para remaja, yaitu mudah emosi, mudah terbawa suasana, mudah marah, dan lain sebagainya. Intinya salah satu karakter yang dimiliki oleh anak-anak muda yang biasanya menyebabkan konsekuensi banyak hal dari kehidupannya. Saat kita mendengar kalimat darah muda, mungkin yang terkenal lagunya Rhoma Irama ya, Darah Muda, yaitu darahnya para remaja, darah yang berapi-api, darah yang penuh semangat, penuh emosi. Emosi ini bukan sekedar marah ya. Yang dimaksud di sini mudah empati, mudah jatuh cinta juga, dan tentu saja mudah tersulut amarah ya. Nah, dengan karakter-karakter seperti ini nanti kita akan bahas apa penyebabnya dan bagaimana agar karakter yang ada tersebut itu menjadi sesuatu yang positif bagi kalian atau bagi para remaja. Emosi remaja ditandai dengan perubahan suasana hati yang cepat dan labil karena dipengaruhi oleh perubahan hormon dan berkenaan dengan perkembangan fisik selama pubertas. Ya, perubahan hormon ini menimbulkan berbagai macam hal, dan juga perkembangan fisik selama masa puber itu juga memiliki pengaruh yang besar terhadap diri kalian. Remaja bisa merasakan berbagai macam emosi, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Yang positif itu seperti cinta dan kegembiraan, yang negatif itu seperti marah, cemas, dan rasa takut. Seringkali disertai perasaan cemas, tidak aman, atau stres terkait tekanan sosial dan akademik. Nah, anak-anak, hal-hal semacam inilah yang nantinya akan membuat remaja itu unik. Namanya juga masa transisi atau masa perpindahan antara anak-anak menuju ke dewasa. Nah, masa-masa transisi seperti ini itu memang biasanya menimbulkan berbagai macam efek terhadap karakter atau sifat dari para remaja. Nah, karakteristik dari emosi remaja itu memiliki banyak faktor, memiliki banyak penyebab, memiliki banyak efek ya. Salah satu karakteristik emosi remaja adalah ketidakstabilan emosi. Sering mengalami perubahan suasana hati yang cepat, terus kemudian mudah marah atau merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Karena emosinya tidak stabil, maka para remaja memiliki perubahan dalam suasana hatinya yang cepat. Sebentar bisa marah, sebentar bisa tertawa, sebentar bisa menangis, kadang juga cemas dan lain sebagainya. Kemudian mereka mudah marah, mudah cemas tanpa alasan yang jelas. Tahu-tahu rasanya itu emosi. Nah, mungkin kalian pernah mengalami hal seperti itu. Tidak ada penyebab yang jelas, tapi gampang sekali pada suatu titik tertentu kalian itu mudah emosi atau mungkin merasa cemas tanpa alasan yang jelas ya, tanpa alasan yang realistis atau yang rasional atau yang masuk akal. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu sensitivitas, merasa lebih sensitif terhadap ejekan atau komentar dari teman sebaya dan bisa merasa canggung dengan perubahan fisik mereka. Ya, itu karakteristik emosi dari remaja. Selain itu apa? Perasaan negatif, yaitu mengalami kecemasan tentang masa depan,
rasa kesepian atau merasa tertekan oleh harapan keluarga. Mungkin kalian pernah merasakan ya, mengalami kecemasan tentang masa depan. Saya nanti bagaimana, saya nanti mau jadi apa, atau mungkin rasa kesepian karena tidak ada, atau kalian merasa tidak ada yang bisa memahami diri kalian, tidak ada yang bisa memahami keinginan-keinginan kalian dan lain sebagainya, atau merasa tertekan oleh harapan keluarga. Jadi setiap orang tua, setiap keluarga itu pasti memiliki harapan-harapan yang tinggi terhadap anak-anaknya. Mereka ingin anaknya sukses, bahagia dan lain sebagainya. Dan harapan-harapan ini terkadang membuat remaja itu merasa tertekan. Terus kemudian emosi positif. Meskipun mengalami emosi negatif, remaja juga bisa merasa gembira, bahagia, atau memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap banyak hal. Nah, ya. Jadi positifnya itu seperti itu. Jadi meskipun mengalami emosi yang negatif, kita juga bisa merasa mudah sekali bahagia atau merasa gembira atau memiliki rasa ingin tahu yang besar. Memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap banyak hal ini adalah sesuatu yang positif, karena dengan keingintahuan yang besar ini akan menimbulkan banyak efek, terutama efek bertambahnya ilmu pengetahuan kita. Dari rasa penasaran ini akhirnya kita mencari tahu berbagai macam hal yang membuat kita penasaran itu, akhirnya apa? Ilmu kita banyak bertambah. Sekarang kita bahas mengapa emosi remaja cenderung labil. Yang pertama yaitu karena adanya perubahan hormon. Perubahan hormon selama pubertas adalah salah satu penyebab utama ketidakstabilan emosi pada remaja. Ada banyak sekali hormon-hormon dalam diri kita. Salah satunya itu memiliki pengaruh terhadap karakter kita, hingga pada akhirnya kita menjadi labil ya. Karena emosi tidak stabil, akhirnya kita dibilang sebagai sosok yang labil. Banyak sekali orang mengatakan bahwa remaja itu adalah masa-masa labil, masa-masa pencarian jati diri. Nah, emosi remaja itu juga seperti yang barusan saya bilang, itu bisa terjadi kelabilan itu karena pada masa remaja itu adalah masa di mana para remaja itu mencari jati diri. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa, di mana remaja sering dalam proses pencarian identitas diri. Nah, karena masih dalam proses pencarian identitas diri, maka itu membuat remaja itu menjadi labil. Sekarang bagaimana agar remaja itu mampu mengelola emosinya? Nah, ini tipsnya ya, agar emosi kita itu bisa kita kelola dengan baik supaya bisa menumbuhkan hal-hal positif. Maka ada hal-hal yang harus dilakukan oleh remaja agar emosi itu menjadi sesuatu yang positif. Yang pertama, kalian perlu dibekali dengan kemampuan untuk mengenali tanggung jawab, untuk mengenali penyebab masalah. Untuk mengenali tanggung jawab, mengenali penyebab masalah, mengenali karakteristik dari diri kalian, ini sangat dibutuhkan agar kalian mampu untuk mengelola emosi. Terus kemudian mengembangkan mekanisme coping atau mekanisme yang sehat, mekanisme coping yang sehat seperti olahraga dan hobi, serta membangun komunikasi terbuka dengan orang tua atau orang dewasa yang terpercaya. Selain itu, penting untuk menanamkan kebiasaan menulis jurnal seperti yang dulu pernah kita bahas ya, bukan hanya jurnal sekedar menulis di buku cerita atau sekedar menulis di buku diare, di situs-situs atau di media sosial, itu juga positif. Terus kemudian melakukan self care atau peduli pada diri sendiri, ngurus awake dhewe, peduli dengan diri sendiri. Nah, ini juga penting agar kita bisa mengelola emosi. Terus kemudian berlatih mindfulness, berlatih untuk bisa berkonsentrasi terhadap suatu hal, bisa berkonsentrasi terhadap suatu kegiatan saja. Memang konsentrasinya tidak terpecah belah.
Terus kemudian identifikasi pemicu emosi, bantu remaja mengenali apa yang menyebabkan perasaan mereka menjadi intens agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Terus kemudian luapkan emosi dengan cara yang sehat. Ajarkan cara-cara positif seperti menulis di jurnal seperti yang kita bahas tadi, melukis atau mendengarkan musik. Terus kemudian terima emosi. Jangan menghakimi perasaan mereka, tapi coba pahami, terima emosi yang dirasakan. Jadi kita harus bisa memahami dan menerima emosi yang kita rasakan. Nah, jangan kita menghakiminya. Ya. Terus kemudian yang kedua, mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Salah satunya yaitu olahraga. Mekanisme coping yang sehat salah satunya adalah olahraga. Dengan kita berolahraga, kita akan mendorong aktivitas fisik seperti lari, berenang, atau yoga untuk melepaskan stres dan meningkatkan suasana hati. Dengan berolahraga, dengan keluarnya keringat, maka cairan-cairan tubuh yang tidak diperlukan dalam diri kita itu akan bisa keluar, dan ini akan membuat kita jauh lebih sehat. Hormon-hormon kita jauh lebih baik, mekanisme metabolisme tubuh itu juga terpacu menjadi sesuatu yang positif. Ya, jadi olahraga itu penting agar kita bisa mengelola emosi. Terus kemudian hobi, tekuni hobi yang disukai untuk mengekspresikan diri secara positif dan mengalihkan perhatian dari hal negatif. Jadi kalau punya hobi mancing, punya hobi sepak bola, punya hobi bela diri dan lain sebagainya, itu cobalah itu untuk ditekuni agar pikiran kita itu bisa lebih fokus, tubuh kita lebih sehat, toksin-toksin dalam tubuh kita itu bisa keluar. Kemudian self care, ajarkan pentingnya istirahat cukup untuk dan melakukan relaksasi seperti meditasi untuk menjaga pikiran tetap positif dan membangun kepercayaan diri. Kita harus peduli dengan diri kita sendiri, ya. Kita harus menjaga diri kita sendiri dengan cara istirahat dan yang cukup, melakukan relaksasi seperti meditasi untuk menjaga pikiran tetap positif dan membangun kepercayaan diri. Ya, kalau bukan kita yang peduli dengan diri kita, terus kita mau mengharapkan siapa? Nah, maka peduli pada diri sendiri dengan memberikan porsi istirahat yang cukup, melakukan relaksasi, dan menjaga pikiran tetap positif, kemudian membangun kepercayaan diri, maka ini sangat baik agar kita bisa mengelola emosi dengan baik, mengelola emosi dengan positif. Nah, selanjutnya yaitu membangun komunikasi dan dukungan. Ciptakan ruang aman, dorong remaja untuk bicara terbuka tanpa takut dihakimi. Jadi kita harus menciptakan suatu ruang yang secara terbuka bisa menjadi tempat bagi para remaja untuk curhat, untuk berbagi cerita dan lain sebagainya. Kalau remaja tidak punya ruang seperti ini, bisa ke ruang BK untuk curhat dengan guru BK atau dengan sahabatnya atau dengan orang terdekatnya, misalkan orang tua atau saudara, agar ada ruang bagi para remaja untuk bisa meluapkan apa-apa yang ingin diutarakan dan lain sebagainya. Terus kemudian gunakan empati, tunjukkan empati dengan mengatakan hal-hal seperti aku mengerti mengapa hal ini membuatmu kesal daripada meremehkan perasaan mereka. Jadi ini umpama kalian punya teman, ya hal-hal semacam ini diungkapkan itu juga baik agar teman kita itu lebih positif, saling peduli dengan sesama teman, ya. Terus kemudian berikan contoh, tunjukkan perilaku yang tenang dan terkendali sebagai model yang baik bagi mereka, ya. Nah, ini kalau yang menunjukkan seperti ini bisa teman, bisa orang tua, bisa juga guru-guru BK. Terus kemudian membangun keterampilan tambahan, mindfulness. Ajarkan untuk fokus pada momen saat ini tanpa gangguan, misalkan saat makan atau menyetir, untuk menumbuhkan rasa syukur. Jadi fokus, latihan fokus itu penting. Terus kemudian latih mindfulness. Ya, setelah diajarkan tentang mindfulness, terus kemudian dilatih, dorong kebiasaan mindfulness dengan melakukan aktivitas secara sadar, bukan autopilot. Terus kemudian jika memang hal-hal yang
tadi itu belum bisa maksimal, maka kita bisa minta bantuan profesional. Jika diperlukan, libatkan psikolog remaja untuk mendapatkan panduan dan alat yang lebih spesifik dalam mengatur emosi, atau bisa ke guru BK gitu ya. Oke, mungkin itu pembahasan secara umumnya. Bagi kalian yang masih punya banyak pertanyaan, nanti bisa diajukan atau bisa langsung ke ruang BK, agar nanti kita bisa saling tukar pikiran, atau mau curhat dan lain sebagainya juga bisa. Sekian dari saya, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensolasi di winginan itu juga sapa? Ya? Loh lah iya, terus kok udah dikembalikan itu?